Ya, silakan Pak Ibnu. Ya, Pak Ibnu. assalamualaikum Pak Ibrahim. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ahli. Itu Ya. Ustaz Abdul Somad mengatakan tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada orang Kafir. orang non muslim lah. Ya. Ya. Karena hadis di dalam hadis Nabi itu begini bunyinya Pak Ibnu Kalam. Nabi Muhammad bilang begini, la tabda'us salam ilal yahud wan nasara. Jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Kalau kamu memulai salam kepada mereka ataupun ada yang menyampaikan salam kepada kamu, fa'ajibhu alaika syam, atasmu kebinasaan dan kehancuran. Jadi itulah yang diajarkan oleh Nabi waktu itu. Begitu Pak. Saya terima kasih Pak Ibnu Kalam yang mau menyampaikan salam kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan ini hubungan ini harus kita lanjutkan terus Pak Ibnu Kalam. Ya Pak. Ya. Karena hadis itu ditujukan kepada orang yang sedang tidak baik hubungannya itu, bukan ya ayyuhallazina amanu itu. Ya, jadi antara orang Islam yang baik dengan orang Kristen yang baik itu tidak ada masalah. Jadi sewaktu hadis itu ditujukan kepada adanya orang yang tidak sepaham itu atau orang cekcok itu, benci. Orang yang menghina Tuhan salah satunya, ya. Jadi sewaktu Nabi itu masih hidup, itu tidak semua hadis-hadis itu ditujukan kepada semua orang. Jadi kadang-kadang itu kadang-kadang sahabat Nabi itu bertanya, ini hadis untuk siapa? Demikian pula ayat-ayat Al-Quran. Misalnya di surah Al-Bayyinah itu yang sering disalahgunakan oleh sebagian ustaz, dia mengatakan semua ahli kitab itu tidak boleh begitu, bukan. Yang dimaksud di situ adalah orang yang ada di hadapannya Nabi, yang diajak berdebat. Demikian pula palsunya Al-Quran itu adalah orang yang berhadapan dengan Nabi, bukan kau palsukan ayat Al-Quran, kau palsukan Alkitab, ditujukan kepada semua orang ahli kitab itu. Ya. Itu pengetahuan saya tentang pengetahuan Pak Ibnu Kalam itu it is okay, semua orang setuju, apalagi orang Kristen senang sekali dengar bahasa Pak Ibnu Kalam. Sekarang ini yang tertulis di dalam Al-Qur'an bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan oleh pendeta-pendeta mereka, oleh mulut pendeta-pendeta mereka. Bahkan mereka memutar-mutar lidahnya untuk mengatakan bahwa Alkitab itu adalah dari Allah, padahal bukan dari Allah, begitu. Nah sekarang sudah terlanjur, dan yang berpendapat begitu hanya Pak Ibnu Kalam saja, gitu. Kalau saya senang-senang sekali, gitu. Silakan, ada hal yang mau. Justru Bapak tadi saya mendengar dari Bapak mau bertanya kepada orang Islam. Ya. Ya, saya begini Pak, saya sampaikan dulu, saya sudah mengajak itu Jonathan Nandar dan Mu'allaf Center itu untuk memperbaiki orang Islam itu sendiri, bahkan ulama itu. Ya. Karena banyak yang keliru memahami itu, jadi lebih baik Jonathan Nandar dengan Mu'allaf Center itu, mari kita sama-sama mengkoreksi pendapat-pendapat ulama yang keliru, karena banyak yang keliru. Iya. Ya. Karena kalau orang Kristen itu sendiri, itu kan sudah saling mengkoreksi antara Arius dengan Athanasius. Jadi kalau kita di Islam juga harus begitu, harus di dalam Islam itu saling memperbaiki. Iya. Ya.
Satu contoh Pak saya Ya. kasih. Saya tadi mendengar menonton videonya Syekh Ali Jaber. Saya mengetik di situ di siaran langsungnya supaya mari kita mengajak umat kepada tauhid. Jangan Ya. dibawa ke politik karena Al-Maidah 51 itu tidak ada hubungannya dengan politik. Malah Ya. Al-Maidah 51 itu masih musyrik karena Ya. aulianya adalah manusia. Di dalam surah Ya. Al-Baqarah 257 itu, di situ aulianya seorang Islam itu adalah Allah, bukan manusia. Bukan Ini manusia. kan Iya. ya aulianya Allah itu. Aulianya orang Islam itu adalah Allah. Jadi kalau berapa juta itu 7 juta orang dibawa kepada kemusyrikan ini kan berbahaya. Iya. Ya, tapi saya diblokir. Karena Bapak dekat dengan pendeta Saifuddin Ibrahim gitu. Apalagi pendeta Saifuddin Ibrahim itu memang turunan Makassar kita gitu. Saya dulu turunan Makassar, Pak. Nenek moyang saya itu orang Makassar. Jadi maunya saya, orang Islam itu saling memperbaiki. Jadi saya mengajak Yonatan Nandar yang paham bahasa Ibrani supaya menjelaskan itu Alkitab kepada orang Islam. Karena gara-gara tidak paham Alkitab, mereka itu salah paham. Sedangkan saya yang rajin belajar kitab-kitab yang lain, bahkan kitab Weda, itu tidak ada keinginan saya untuk mengkoreksi itu iman seperti Anda itu. Ya. Karena memang satu jurusan. Jadi bagi saya itu agama itu banyak diciptakan Tuhan, sehingga salah satu bentuk kekayaan Tuhan. Jadi silakan masing-masing dapat surga. Karena di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, apakah kamu menghendaki seluruh manusia di bumi ini percaya kepada Allah dan percaya kepada kamu? Itu bagi Allah urusan gampang sekali, gitu. Supaya terlihat bahwa manusia ini diciptakan berbeda-beda, gitu. Ya betul Pak, betul. Nah, sekarang apa yang Bapak tadi masalah siksa kubur. Ya. Ya, kalau menurut dari Ibnu Sina, memang yang disiksa itu adalah rohani saja. Tapi ditantang oleh Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan harus disiksa batin dengan rohani dengan jasmani. Ya. Tapi jadi di dalam ini pertentangan di dalam ulama Islam itu ada. Jadi sebaiknya kalau permasalahan seperti ini memang orang Islam sendiri yang harus membicarakan itu, Pak. Ya. Menjual cari Alkitab itu memang tidak ada siksa kubur juga. Agak kurang itu ayat. Boleh dikata tidak ada itu di dalam Memang Alkitab. tidak ada, Pak. Tidak ada cerita siksaan kubur. Itu sebabnya saya itu masuk Kristen, Pak, karena nggak ada siksaan kubur. Jadi ketika saya meninggal nanti saya nggak disiksa. Beda dengan Pak Ibnu Kalam. Begitu Pak Ibnu Kalam meninggal, nanti Mungkar Nakir langsung datang ke kubur Bapak. Kenapa kamu sampaikan salam kepada pendeta Saifuddin Ibrahim? Bapak sudah langsung digebugin. Saya berdebat dengan malaikat itu, Pak. Saya akan menjelaskan kepada malaikat. Bapak debatnya bagaimana nanti, coba saya mau dengar gitu. Ya nantilah kan harus meninggal dulu, Pak. Enggak, sekarang harus diskenariokan dulu Bapak ngomong apa sama Mungkar dan Nakir gitu. Kamu jangan ganggu saya kan nggak bisa bahasa Arab. Kaifa ana la ana astati an takallam Arabiyah wa anta takallam ana takallam bil lugo iklimiyah, bahasa Makassar gitu dong.
Iya, iya, iya. Ya, betul Pak. Tapi kan itu oleh ulama bahwa nanti kan karena kekuasaan Allah kan dipahami. Tapi memang Iya. menarik itu perdebatan itu karena kalau yang saya pelajari dari Ibnu Sina dengan Imam Al-Ghazali ya berbeda pendapat itu. Berbeda pendapat. Iya. Jadi ya, yang kedua ada kemungkinan memang itu hanya ancaman saja. Jadi kan supaya orang-orang itu jangan berbuat jahat sehingga diancam dengan ancaman kuburan, siksa kubur. Bisa jadi Pak, begitu. Pak Ibnu,